Oke, Bapak Ibu, selamat siang. Ini waktunya sudah menunjukkan pukul 13:04. Kita mulai saja sambil menunggu Bapak Ibu yang lainnya yang mungkin belum bisa bergabung. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung di kelas ini. Pada pertemuan yang ketiga ini nanti kita akan mencoba untuk belajar bersama, yaitu tentang sway ya, sway banget ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sway, dimana sway ini adalah salah satu aplikasi dari Office 365 di mana kita bisa melakukan presentasi yang lebih keren. Jadi ada PowerPoint. Nah, ini di Office 365 itu ada sway. Jadi nanti kita bisa belajar bersama untuk membuat sebuah aplikasi untuk presentasi digital. Ya, presentasi digital di mana kita bisa membuat presentasi itu lebih menarik lagi. Oke, langsung saja nggih Bapak Ibu nggih. Kita mulai saja. Bapak Ibu silakan masuk ke portal office.com. Ini akan saya share. Jadi Bapak Ibu masuk ke portal office.com. Ya. Ya, ini. Masuk aja ke office.com. Seperti ini Bapak Ibu nggih. Oke. Kemudian di sebelah kiri ini Bapak Ibu silahkan dipilih yang di bawahnya tim, itu ada sway. Jadi ada logo S-nya ada dua, satunya SharePoint dan yang satunya adalah sway. Nah, ini adalah sway. Nah, silakan Bapak Ibu klik sway. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Nah, jadi ini adalah kalau Bapak Ibu yang pernah membuat blog, hampir sama kayak website gitu ya, blog. Nah, ini udah ada panduannya sebenarnya Bapak Ibu. Nah, ini ada panduannya, udah ada template-template yang bisa kita pakai. Nah, misalkan ini kita coba dulu, kita lihat dulu. Nah, ini jadi nanti kita akan buat yang semacam ini misalkan. Nah, seperti ini. Oke. Ini adalah template-template yang sudah disediakan dari Office 365 dan kita tinggal mengeditnya saja. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kalau yang seperti ini, kita bisa juga mengeditnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti kita akan mencoba membuat seperti ini. Oke. Kemudian yang berikutnya misalkan, nah ini semacam buletin. Nah, mungkin nanti buletin sekolah Bapak Ibu bisa buat. Nah, kegiatan-kegiatan sekolahan bisa dimasukkan seperti ini. Kegiatan dengan anak didik. Nah, kalau pengalaman kami di sekolahan kami, anak-anak itu membuatnya lebih kreatif, ya, malah lebih kreatif daripada Bapak Ibu gurunya, karena anak-anak itu imajinasinya ya masih luas seperti itu, jadi mereka lebih kreatif. Oke, kemudian kalau ini adalah koleksi foto-foto. Nah, misalkan Bapak Ibu mempunyai koleksi foto-foto, nah ini mungkin pernah pergi ke Gembira Loko di foto, nah ketemu temannya, nah seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi cukup menarik untuk sway ini. Oke, sampai di sini Bapak Ibu apakah sudah bisa menampilkan dulu sebelum kita mulai? Sampun nggih? Apakah halo? Maaf Halo, Pak, bisa Oke. halo. lagi. Gimana?
Ibu? Ketinggalan di. Oh, ketinggalan J. Baru masuk ya. Oh, gitu J. Jadi materi hari ini kita akan membahas tentang SWE Bapak Ibu. Oke, jadi nanti Bapak Ibu silahkan masuk ke portal atau office.com ya, portal office.com. Kemudian di sebelah kiri ini Bapak Ibu silahkan dipilih SWE. Nah, gambarnya huruf S, di atasnya form atau di bawahnya tim. Itu ada SWE. Nah, kalau di Klaten namanya SWEKE. Nah, itu enak itu SWEKE. Oke, kita mulai kita tidak akan menggunakan template yang ada yang sudah disediakan oleh pihak dari Office 365. Kita akan membuat sesuatu yang baru. Jadi kita akan membuat dari hal yang kosong dulu. Nah, ini SWE kosong, nah, new. Nah, ini silakan Bapak itu diklik. Nah, saya akan perkenalkan dulu untuk menu-menu yang bisa kita pakai. Nah, nanti di tugas yang keempat itu nanti Bapak Ibu juga akan kami minta untuk membuat SWE ini. Nanti SWE-nya sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, misalkan mengajar matematika, IPA atau IPS. Nah, monggo nanti dibuat. Nah, ini adalah SWE kosong. Nanti diminta untuk berikan judul. Nah, judulnya di sini misalkan saya akan membuat SWE makanan tradisional. Nah, misalkan Solo. Solo itu terkenal dengan timlo. Nah, timlo. Nah, kemudian di atas itu ada huruf P, A. Nah, penekanan itu artinya nanti untuk menebalkan teksnya aja nih Bapak Ibu. Nah, ini aja untuk bold. Kalau di teks yang biasa itu di bold. Kalau aksen itu dibuat agak miring, italik, ya. Diitalikan atau dimiringkan. Kemudian kalau tautan itu ada link yang kita pakai. Nah, seperti itu. Oke, kemudian di sebelah kirinya, itu ada latar belakang. Oke. Di sebelah kirinya itu ada latar belakang, artinya kita akan membuat background. Nah, backgroundnya ini Bapak Ibu kalau sudah punya foto itu bisa dipakai. Tapi dari pihak Microsoft ini atau dari Office 365 ini sudah bekerjasama dengan Bing yang bisa kita pakai. Nah, di sini sudah ada macam-macam, disarankan kalau kita upload dari YouTube ya bisa ada video nanti. Oke, kita yang latar belakang dulu. Nah, ini sudah ada yang disarankan. Nah, misalkan tadi timlo. Nah, saya klik timlo. Nanti sudah akan muncul di situ. Nah, makanan-makanan yang beraroma timlo. Nah, ini kelihatannya siang-siang kayak gini ya. Kita pilih yang mana ini Pak Karel ini? Seger. Yang seger ini. Waduh. Timlonya yang mana ini ya? Ditambah timlo Solo. Oke, tak tambah timlo Solo gitu ya. Timlo Solo. Kayak tengkleng. Iya nih Pak, kayak tengkleng nih Pak. Yeah. Nah, ini, yang seger itu yang ini kita masnya. Ya, kita coba. Oke. Kemudian kalau sudah kita tambahkan Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu. Nah, kita bisa tutup dulu. Kita lihat caranya, lihat bagaimana. Di situ ada tombol putar. Nah, SWE itu bergoyang. Ya, jadi kita putar. Nah, Bapak Ibu seperti ini. Nah, mungkin ini gambarnya pecah jadi terlalu kecil. Oke. Ini jadi nanti gambarnya bisa seperti ini Bapak Ibu. Kita edit kalau sudah. Nah, kita edit. Oke, kemudian di sini di bagian tanda plus kita bisa menambahkan. Nah, ada subjudulnya, ada teks, bisa kita tambahkan gambar. Misalkan kita tambahkan judulnya lagi. Nah, kita tambahkan subjudulnya, misalkan sejarahnya. Nah, sejarah timlo. Seperti ini, timlo Solo.
Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan teks lagi di bawahnya sini. Nah, seperti ini. Nah, nanti bisa tambahkan lagi di sini. Tanda plus lagi Bapak Ibu nggih. Jadi Bapak Ibu bisa klik, di situ ada teks. Tambahkan teks. Nah, kalau Bapak Ibu kesulitan untuk mencari sejarah Timlo Solo, ya kita bisa langsung aja googling aja di sini. Kita ketikkan di situ dari Google misalkan. Nah, dari Google sejarah kita Timlo Solo, Mbah Sastro. Nah, ini kelihatannya dari ya mana ini Mas ya? Ya atas tidak apa-apa ya. Ini berarti ya. Oke, ini dari koran Republika. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan teksnya di sini. Misalkan kita ambil aja copy. Nah, seperti ini. Nah, misalkan sebagian aja, nggak usah semuanya, cuma contoh aja. Kita copy, kemudian kita paste di sana. Nah, nanti jadinya seperti ini. Oke, kemudian kita lihat dulu. Nah, kita lihat, kita putar dulu. Nah, kita putar dulu. Kita cek dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini ada sejarahnya. Ada teksnya. Nah, jadi nanti bisa menambahkan seperti ini Bapak Ibu ya. Oke. Ini kalau ingin menambahkan teks. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau ingin menambahkan lagi, sekarang bisa menambahkan gambar. Nah, gambar itu nanti berarti bisa gambar-gambar macam-macam Timlo gitu ya. Kita bisa menambahkan gambar. Nah, kita cari jenis-jenis Timlo yang ada misalkan. Nah, ini misalkan carilah Timlo 1. Saya pilih lebih dari 1 nggih, lebih dari 2, 3, ini 4. Oke. Ya. Misalkan 5. Ya, kita tambahkan. Jadi ada 5 gambar di sini Bapak Ibu. Saya tambahkan. Ada mana lebih dari mana ini ya? 1, 2, ini ada videonya Mas ya. Oh ya, catatan video berarti tadi. Saya hapus dulu videonya. Oke. Oke, ini ya 1, 2, 3. Nah, ini sudah ada gambar Bapak Ibu Timlo-nya, beberapa gambar Timlo. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengaturnya. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah, supaya nanti ini adalah gambar 1, 2, 3. Nah, ini gambar-gambarnya seperti ini. Oke. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sampai di sini? Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Supaya nanti bisa dilanjutkan lagi. Jadi ini nanti kita bisa melihat, kita edit dulu Bapak Ibu supaya gambarnya lebih menarik atau tampilannya lebih menarik. Nah, ini ada tanda-tanda centang di kotak sebelah kanan kecil-kecil ini. Kemudian nanti kita bisa settingnya ya, setting. Ya. Keputar lagi. Nah, di sini ada grup. Kalau sudah dicentang semuanya, kita grupkan. Nah, kita grupkan. Kemudian di sini ada pilihannya Bapak Ibu. Kalau otomatis berarti nanti tampilannya akan seperti ini. Kalau tumpukan itu nanti seperti kita membagikan kartu. Kalau kita main kartu gitu, nggih. Kita coba satu-satu nggih, nanti kita coba tumpukan dulu. Atau yang otomatis juga aja, otomatis misalkan. Yang otomatis. Oke, kita putar dulu kalau yang otomatis. Otomatis nanti jadinya seperti ini Bapak Ibu ya, yang tadi sudah kita coba. Kemudian kalau yang tumpukan, nah, tipenya kita pilih yang tumpukan. Kalau tumpukan itu yang seperti apa? Gambar yang pertama ini secara Timlo-nya. Nah, tumpukan itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal klik, nanti
akan berganti gambar yang berikutnya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa melihat gambarnya satu persatu. Nah, seperti ini. Kalau ini gambarnya supaya besar, itu berarti Bapak Ibu di bagian ini ada penekanan. Nah, atur penekanan di sini. Nah, misalkan saya pilih yang ini, yang besar. Artinya nanti tampilan gambarnya akan menjadi lebih besar. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, wah, lebih menarik ini Mas Karel ya. Katanya enak ini. Jadi lapar lagi nih. Oke. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi sudah bisa menambahkan gambar. Misalkan saya akan menambahkan lagi sebuah video. Nah, jadi itu ada gambar. Nah, jadi pilih media. Nah, kita pilih yang video. Kalau yang video, nah video Timlo. Nah, misalkan 1 atau 2 video, nggih. Saya tambahkan. Saya pilih video, salah satu video. Misalkan yang 1. Ini ada 2. Kemudian 3. Saya tambahkan video. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang di video Bapak Ibu, kalau yang di video ini beda dengan yang di gambar tadi, tipe grupnya. Ya, tipe grupnya itu beda. Kalau saya grupkan, nah ini tipe grupnya nanti akan tidak ada yang namanya tumpukan. Jadi dia sudah otomatis akan menjadi seperti ini. Kita lihat. Nah, yang tumpukan. Nah, video itu jadinya seperti ini. Nah, jadi tidak ada yang tumpukan. Nah, nah, ini. Jadi ini salah satu contoh kita bisa menampilkan video. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum. Kali ini Dapur Inung mau berbagi resep masakan Timlo Solo komplit. Timlo ini masakan khas dari Solo, rasanya enak, gurih, dan segar. Kuahnya mirip-mirip dengan sup, tetapi ditambah ya, itu contohnya Bapak Ibu menambahkan gambar dan menambahkan video. Oke, kemudian yang berikutnya, apakah sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu? Monggo. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu untuk menggambar atau membuat sway-nya ini? Belum nggih Bapak Ibu nggih? Oke, kalau belum saya tambahkan lagi di sini ada media audio. Nah, audio ini Bapak Ibu bisa juga membuat rekaman. Nah, ini rekaman. Jadi kalau kita klik di sini tambahkan audio, nah nanti Bapak Ibu bisa kalau udah punya rekaman audio ini bisa ditampilkan di sini. Nah, jadi misalkan ada kasih video, ada musiknya, nah Bapak Ibu bisa menampilkan di sini atau menambahkan musik-musik yang lainnya. Oke, kalau ingin merekam di situ ada tombol rekam. Nah, saya coba rekam nih. Oke, nah ini ada detikannya 1. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar sway dan akan menampilkan tentang Timlo. Oke, selamat menikmati. Terima kasih. Nah, oke, kita putar Bapak Ibu. Nah, jadi nanti ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar sway dan akan menampilkan tentang Timlo. Selamat menikmati. Terima kasih. Nah, oke, jadi ini
Bapak Ibu juga nanti bisa mengasih rekaman, menyapa anak-anak didik kita, juga bisa di bisa menyapa dengan suara seperti ini. Bentar, ini tadi belum saya tambahkan di sway-nya. Nah, ini baru ditambahkan. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Jadi nanti itu harusnya sudah muncul di sway kita, sehingga anak didik kita yang melihat tampilan ini juga akan bisa mendengar suara kita. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah jadi kelihatannya. Oke, kita putar dulu. Oke. Ya. Nah, ini Bapak Ibu rekamannya tadi, jadi nanti tinggal klik, ada tombol play-nya di situ. Oke. Nah, oke, selamat siang Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar. Jadi ini adalah rekaman yang bisa kita buat. Nah, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, adakah yang mau ditanyakan dulu? Monggo, silahkan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Belum, nggih? Oke, kemudian kita akan mengedit dulu tampilannya. Kalau tadi kita putar itu kan kita gesernya dari atas ke bawah. Bagaimana kalau digeser dari samping ke kanan ke kiri? Apakah bisa? Kita edit. Kemudian Bapak Ibu nanti masukkannya di bagian desain. Di bagian desain. Nah, ini kemudian nanti Bapak Ibu di situ ada paling pojok kanan atas itu ada gaya. Nah, ada gaya. Nah, ini kalau dipilih horizontal berarti nanti tampilannya atau nanti itu akan bergeser dari kanan ke kiri secara horizontal. Jadi ke kanan ke kiri. Kalau slide berarti nanti seperti slide di PowerPoint atau apa. Kita coba yang horizontal Bapak Ibu nih. Kita coba yang horizontal. Nah, ini yang horizontal. Nah, jadi gesernya ke kanan atau ke kiri. Nah, seperti ini. Nanti itu tergantung nanti selera Bapak Ibu sebenarnya. Oke. Kalau saya pilih yang slide. Nah, kalau pilih yang slide nanti jadinya seperti ini. Nah, jadi sama kita pilih yang ini. Nah, kayak slide di PowerPoint. Nah, tampilannya seperti itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu kalau yang slide. Nah, nanti terserah monggo Bapak Ibu pilihnya yang mana. Kalau yang ini customize, ini adalah untuk mengatur template yang ada di sini, bawaan aja Bapak Ibu. Bapak Ibu mau kasih backgroundnya seperti apa di sini nanti ngikuti. Nah, jadi akan berubah. Ini pun juga nanti ikut selera Bapak Ibu juga mau buatnya yang seperti apa. Nah, seperti ini misalkan. Tanya apapun ini. Ada yang tanya? Oke, monggo Bapak Ibu. Ibu Natalia, J, monggo. Saya ini Pak, mau bertanya. Monggo. Maaf Pak, saya masih bodoh. Apakah sway ini sama dengan PowerPoint yang pertama? Terus yang kedua, bisakah kalau PowerPoint yang sudah jadi itu dipindah neng sway gitu Pak? Terus. Terima kasih Ibu. Jadi ini berbeda dengan PowerPoint Ibu. Jadi jadi ini berbeda dengan PowerPoint. Jadi yang sudah di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa ini adalah hanya semacam aplikasi di mana nanti kita bisa membuat ya semacam presentasi, tetapi lebih ke digital. Jadi lebih menarik. Jadi tampilannya lebih luasa, kita bisa menambahkan
form juga saya belum ajarkan menambahkan form di situ. Jadi lebih kompleks lagi Ibu daripada yang PowerPoint. Jadi seperti itu. Dan ini kalau pengalaman kami di sini, anak-anak lebih suka menggunakan Sway daripada PowerPoint karena ini lebih ringan aplikasinya. Jadi di HP pun menjalankannya juga lebih gampang, lebih ringan, lebih enak dilihat sama anak didik kita. Begitu Ibu. Jadi tidak bisa di copy paste. Kalau di copy paste paling teksnya ya bisa, tapi kalau untuk kita import semuanya tidak bisa. Begitu. Matur nuwun Pak. Ji sami-sami berkah dalem. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu nggih. Ini tadi cuma hanya contoh untuk template-template yang bisa kita pakai di sini. Nanti Bapak Ibu bisa mencobanya. Kemudian jadi ini alutsista kita bikin desain tadi sudah, sekarang alutsista lagi. Nah, kita bisa juga menambahkan seperti yang sudah saya katakan tadi adalah kita akan menambahkan yang namanya form. Nah, form itu menambahkannya di bagian itu yang di judul namanya sematkan. Jadi ada audio tadi, di situ ada sematkan atau embed. Nah, kita bisa mengembed dari form yang pernah kita buat. Nah, caranya bagaimana? Saya akan coba dulu mencari form yang pernah saya buat. Apakah saya pernah buat form di sini nih, Mas? Nah, misalkan ini aja deh. Nah, ini form yang sudah pernah saya buat gitu nggih pada waktu pelatihan juga di TOT ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kemarin Pak Karel sudah menjelaskan dalam dibagikan di sini ada dalam bentuk link, ada dalam bentuk QR code ya. Nah, di sebelah kanannya itu ada embed atau sematkan. Nah, kita klik. Kemudian di ini kita salin. Kemudian kita copy paste-nya di sini. Tempelkan kode smart di sini tadi, kita copy paste. Nah, paste di sini. Nah, oke. Nah, kemudian kita putar Bapak Ibu. Kita coba. Ya. Kita putar karena tadi saya pilihnya slide ya, slide. Oke, apakah sudah jadi formnya? Oke, ini rekamannya. Nah, ini adalah formnya. Otomatis nanti form itu sudah langsung muncul di sini dan anak-anak bisa mengasih mengasih jawaban yang Bapak Ibu berikan, bisa langsung menjawabnya di sini. Jadi tidak usah pergi ke form atau link formnya, tidak usah ditampilkan, tapi kita mengembednya seperti itu. Begitu Bapak Ibu untuk Sway ini. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo. Jadi nanti Bapak Ibu tugasnya adalah membuat sesuai dengan mata pelajarannya, bisa menambahkan form ini juga. Monggo silakan dikreasi Bapak Ibu sendiri-sendiri sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu di sana. Begitu Bapak Ibu untuk yang Sway. Apakah ada yang mau bertanya? Monggo. Atau ada tambahan dari Pak Karel? Ada. Gimana? Praktek lagi. Apakah Bapak Ibu ini baru praktek untuk mengerjakan Sway-nya? Mungkin baru praktek ini Pak Karel, sehingga belum ada yang mau ditanyakan ini. Jangan-jangan keasikan ini. Asik mengerjakan ini. Mungkin ada bagian yang perlu diulang. Disampaikan saja Bapak Ibu ya. Kita siap untuk menjelaskan kembali.
Ada yang tanya? Ibu Penny, silakan. Ibu Penny, ya. Monggo Ibu. Oke, baik, mau bertanya. Suaranya iya, suaranya feedback ini Bu. Nggak pakai headset mungkin Ibu nggih. Halo, Ibu. Mau bertanya. J, monggo. Itu tadi yang mengeluarkan sejarah. Aduh. Iya, feedback Ibu ini. Mungkin volumenya tempat Ibu yang speakernya dikecilin Ibu. Saya tunjuk jari. Mungkin Pak Sutarja dulu tadi angkat tangan tadi cuma turun lagi. Iya. Oke. Monggo Bapak. Tanya yang ini Pak. Kalau mulai dari dokumen itu mengolah dokumen atau gimana Pak? Memulai dari dokumen. Ya, yang sesuai, tapi bukan dari sesuai yang kosong, tapi sesuai yang mulai dari dokumen itu yang sebelah kanannya itu mulai dari mengolah dokumen yang kami sudah seperti pertanyaan Mbak Bu Nini tadi atau bagaimana? Terima kasih. Nggih. Yang dokumen ini nggih, mulai dari dokumen ini nggih. Berarti Bapak Ibu punya file misalkan dalam bentuk Word. Begitu Pak Karel ya. Itu bisa kita langsung kita pakai, biasanya seperti itu. Nanti bisa juga kita gunakan untuk presentasi. Nah, seperti itu. Tapi memang biasanya kami gimana? Berarti bisa dari mengambil file yang kita sudah punya, kita tampilkan di sini. itu bisa. Jadi misalkan Bapak punya PowerPoint, katanya kami belum pernah nyobain PowerPoint, bisa enggak Pak? Word. Nah, yang pernah kami coba itu dari Word Bapak. Misalkan Bapak Ibu punya file dari Word, itu bisa. Ya, nanti kita bisa coba. Terima kasih. Sami-sami. Kemudian kalau ingin Bapak Ibu ingin mencetak, ini juga bisa diekspor. Misalkan ini diekspor dalam bentuk PDF, itu kelihatannya juga bisa di sini. Ibu Penny. Tanya lagi Mas, Ibu Penny. Ya, atau Penny masih angkat tangan. Monggo Bu Penny. Suaranya masih ya. Oh, suaranya masih bisa. Jadi kami belum mendengarkan pertanyaan dari Bu Penny. Iya. Masih feedback. Jadi karena mungkin terlalu berdekatan Bapak Ibu nggih. Atau enggak pakai headset tapi volumenya mungkin enggak pas masuknya. Feedback. Saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah buat seperti ini, ingin membagikan ke peserta didik. Nah, ini ada tombol bagikan. Nah, nanti ada bagikan. Nah, kami juga menyarankan ini dibagikan dalam satu organisasi, artinya dalam satu sekolahan ini saja. Atau misalkan ingin berbagi misalkan informasi dari pihak sekolah dalam bentuk SWE,
ke orang tua berarti nanti Bapak Ibu harus memilihnya yang siapapun yang memiliki tautan ini. Oke, kalau akun yang di luar 365 itu berarti Bapak Ibu milihnya yang siapapun yang memiliki tautan ini. Kalau pengalaman kami, kalau di sekolah kami ya kami karena informasinya dari sekolah ke anak-anak ya berarti hanya orang yang dalam organisasi ini saja. Kemudian peran orang yang kita bagikan itu apa? Itu ada 2, lihat dan edit. Nah, karena hanya untuk peserta didik biasanya kami hanya cuma untuk bisa melihat saja. Kemudian ini nanti bisa di copy, bisa di share ke Teams atau ke WA anak didik kita, begitu. Kemudian kalau di export, nah ini ada exportnya. Nah, Bapak Ibu bisa memilih exportnya dalam bentuk Word dan PDF. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini saya export ke PDF misalkan. Nah, ini bisa juga diekspor ke PDF. Nanti hasilnya akan seperti ini. Saya coba ya. Nah, ini jadinya bisa seperti ini. Ini yang dalam bentuk PDF. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi apa yang sudah kita kerjakan tadi, kita mau ekspor ke PDF, jadikan modul. Nah, itu bisa. Nah, dalam bentuk PDF. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Cuma kalau di PDF ya pasti yang videonya ya nggak bisa diputar karena udah dalam bentuk teks jadinya. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin apa yang Bapak Ibu buat itu akan dijadikan sebagai modul ke anak-anak, ini juga bisa diekspor ke dalam bentuk PDF Bapak Ibu. Oke, itu informasi dari kami untuk SWE-nya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Monggo. Monggo Bapak. SWE saya itu kok munculnya seperti di grup WhatsApp seperti itu, tak share di situ kok malah keluar ya. Keluarnya? SWE saya itu nggak bisa ya. SWE, oh iya. saya belum lihat WA Pak. Di WA Bapak nggih? Nggih, leres WA grup. Oh, SWE. Berarti harus login Bapak ini nggih. Ya, ini Bapak harus keluar dulu kemudian login lagi Bapak. Ya, nggih. Oke, tadi saya sudah keluar, kemudian login lagi. Ya, muncul lagi seperti itu ya. Oh. Saya coba lagi. Login lagi harusnya disuruh minta pilih akun Bapak nggih. Harusnya. Ya, yang akun inovatif. Seperti itu. Bu Penny mungkin si angkat tangan. Telepon Bu Penny. Oh. Belum jadi Pak. Oke, baik. Ya. Ini saya coba yang dari dokumen. Coba dari dokumen dalam bentuk PDF bisa Pak tidak Mas? Coba Mas ya. Saya coba dulu. Open. Nah, ini saya membuat dari mulai dokumen apa yang sudah saya buat tadi, saya masukkan lagi ke dalam SWE yang dari PDF Bapak Ibu ya. Dokumen PDF yang saya punya tadi. Nah, jadinya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi dokumen yang pernah kita buat dalam bentuk Word atau PDF itu ternyata bisa dipakai. Nah, misalkan Bapak Ibu sudah punya modul dalam bentuk Word atau PDF. Nah, ini bisa langsung dimasukkan ke dalam SWE. Jadi Bapak Ibu tidak usah mengulang lagi, tinggal diedit aja. Nanti di sini diedit sedikit-sedikit. Nah, bisa diedit di sini. Nah, kita bisa edit lagi. Nah, seperti ini. Begitu Bapak Ibu yang untuk yang tadi pertanyaan
yang untuk yang dokumen. Monggo Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Maaf Pak Agung. Monggo. Ibu Juliana, monggo. Pak, ini mau tanya, kalau saya sudah membuat sway, kemudian saya infokan di grup WA, apakah hanya yang bisa memiliki akun yang kemudian bisa akses, atau tanpa akun pun bisa akses? Terima kasih. Oke Ibu, terima kasih. Tadi sudah kami jelaskan, jadi yang bisa mengakses itu tidak hanya yang punya akun, tapi akun yang lainnya pun bisa mengaksesnya. Jadi di sini Bapak Ibu pada saat membagikan ini ada tiga pilihan. Ada tiga pilihan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Kemudian orang yang ada dalam satu organisasi atau dalam satu sekolahan. Nah, ini kalau yang orang-orang tentu saja nanti Bapak Ibu memasukkan alamat emailnya di situ. Jadi yang akan mendapatkan link adalah orang-orang yang kita tunjuk saja. Kemudian kalau yang dalam satu organisasi berarti orang-orang yang ada dalam satu organisasi atau di sekolahan kita yang mempunyai akun Office 365. Kemudian yang terakhir itu ada siapapun yang memiliki tautan, artinya orang yang di luar akun 365 pun bisa kita share untuk linknya ini. Nah, ini bisa di share ke Facebook, ke Twitter, nah dan seterusnya itu. Begitu Ibu. Pak Agung. Sama-sama. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Ya. Ada lagi Pak Karen yang mau ditambahkan? Apakah sudah jelas Bapak Ibu untuk pembuatan sway ini? Nah, ini sebelum kami lanjutkan ke materi yang berikutnya, kita bisa menambahkan ini. Nanti Bapak Ibu, form yang Bapak Ibu buat kemarin bisa disematkan di sway itu juga. Begitu. Ada yang tanya? Ada yang Ini dari Bapak Ibu mungkin belum ada pertanyaan, mungkin masih mencoba fitur-fitur yang ada. Mungkin kita masuk ke materi berikutnya juga, ya, yaitu yang kelas. Silakan.
Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk yang SWE. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Nanti kalau masih ada pertanyaan, nanti bisa kami bantu lagi. Untuk selanjutnya, materi yang berikutnya akan dibawakan oleh Pak Karel. Monggo Pak Karel. Oke. Jaringan dari jaringan putus ya Pak ya. Oke, baik. Setelah kita mencoba SWE, ya ternyata SWE ini sangat praktis dibandingkan dengan PowerPoint. Jadi kita hanya share link aja, nggak perlu copy file. Ya, sekarang kita akan beralih ke kelas notebook, nggih, Bapak Ibu. Jadi kita akan belajar membuat buku catatan kelas digital. Jadi Bapak Ibu kan kemarin sudah membuat Teams, dan beranggotakan 5 siswa kalau nggak salah. Nah, dari Teams Bapak Ibu nanti kita akan bersama-sama mendesain buku catatan kelas. Oke, maka dari itu saya akan izin share dulu, Pak Krim. Monggo. Oke. Siap. Di tampilan saya agak lemot ya Pak. Tapi udah masuk ya. Sudah masuk. Oke. Di tampilan saya agak lemot. Baik, saya akan beralih ke Teams ya, Bapak Ibu. Kita dari SWE ke Teams. Nah, kita pilih Teams yang kemarin kita buat nggih. Di pojok kiri, di sisi kiri ini ada icon Teams supaya kita terbiasa. Kalau kita mau mencari Teams, berarti kita tinggal klik logo yang ada gambar 3 orang itu. Nah, klik situ maka semua Teams yang kita buat ataupun kita yang dimasukkan ke dalam tim tersebut itu akan muncul semua. Nah, ini sangat banyak banget Teams-nya karena tugas yang pertama kemarin membuat Teams. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, saya khusus untuk kelas notebook ini khusus membuat satu Teams supaya untuk percontohan nanti benar-benar dari nol. Silakan Bapak Ibu buka Teams-nya. Bapak Ibu buka Teams-nya masing-masing. Nah, kemudian pastikan ada di channel general, oke. Nah, ini kebetulan channel saya masih channel general, saya belum menambahkan beberapa channel. Jadi pastikan di channel general, karena kalau tidak di channel general, buku catatan kelasnya itu tidak akan ada, Bapak Ibu. Yang ada itu cuma catatan kelas, jadi tidak ada bukunya. Jadi di general ini yang nantinya akan sebagai buku induknya, seperti itu. Jadi dari catatan-catatan dikumpulkan, direkap menjadi buku catatan kelas ataupun kelas notebook. Oke, tahap awal sudah kita lalui, kita sudah masuk ke Teams kita masing-masing. Kemudian kita cari kelas notebook Bapak Ibu yang ada di atas, nggih. Ada di barisan post, files, kelas notebook, assignment, dan lain sebagainya. Nah, kita pilih kelas notebook. Ini nanti akan banyak sekali fitur yang sangat keren dan tentunya membantu kita dalam PJJ nanti. Nah, pastikan setelah Bapak Ibu mengikuti kelas notebook tampilannya seperti ini, nggih. Berarti kalau tampilannya masih seperti ini, berarti kelas notebooknya belum dibuka, jadi masih baru. Nah, maka dari itu sekarang kita akan mendesainnya. Silahkan klik setup OneNote kelas notebook. Nah, ini kita rayen dulu, nggih. Kita nganyari kelas notebooknya ini. Nah, kita pilih yang blank karena kita akan buat yang baru, maka kita pilih yang blank. Kalau yang from existing ini berarti ya catatan yang sudah ada, jadi kita mengambil buku catatan yang kita udah buat, tapi kita ambil lagi untuk ditaruh ke tim kita, tapi kita akan buat yang baru, blank notebook.
Nah, sampai sini dulu. Saya akan bercerita sedikit mengenai fiturnya apa aja. Jadi di kelas notebook ini punya 4 bagian. Oke, punya 4 bagian. Yang pertama ini bagian kolaborasi, yang mana nanti guru dan murid bisa saling kolaborasi. Nah, kalau pengalaman dari kami di tempat kami gunakan bagian ini untuk diskusi dengan anak-anak. Jadi kita menyampaikan sebuah pertanyaan di situ dalam sebuah lembar kosong di catatan digital. Maka anak dalam kelas yang tergabung dalam tim ini bisa langsung mengisinya atau bisa langsung edit menyampaikan seperti itu. Karena ini collaboration space, guru dan murid bisa edit. Lalu yang kedua, content library, Bapak Ibu. Nah, content library ini umumnya biasanya itu digunakan untuk menyimpan materi pada kelas tersebut. Nah, misalnya kalau di pengalaman dari kami, content library ini kami buat folder atau sub dari bagian itu yang terdiri dari beberapa mapel. Misalnya ada mapel matematika, TIK, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Nah, dari situ nanti guru-guru mapel itu mengisikan materinya di situ. Nah, sifatnya bagaimana? Guru bisa edit, tapi siswa hanya melihat saja. Jadi tidak usah khawatir kalau siswa nanti bisa mengotak-atik atau mengedit ataupun menghapus materi yang sudah kita taruh di bagian ini. Beda dengan yang kolaborasi, kalau Bapak Ibu menempatkan di situ, maka siswa kan punya peran untuk mengedit nih. Berarti alangkah baiknya untuk materi ditaruh di content library. Oke. Yang ketiga ini teacher only section. Berarti ini bagian yang khusus untuk guru. Jadi karena khusus untuk guru, hanya guru yang bisa lihat, siswa tidak bisa lihat. Jadi ibaratnya ini adalah almarinya guru. Jadi kalau kita punya gudang bank soal ataupun materi yang untuk kita sampaikan ke siswa, nah kita taruh di sini dulu, kita tampung di sini. Nanti setelah dari sini misalnya mau membagikan ke siswa, nanti kita tinggal distribusikan. Jadi di tampilan siswa anak-anak itu tidak akan muncul. Jadi yang akan muncul itu hanya kolaborasi, content library, sama student notebook. Nah, ini sekaligus kita bahas yang student notebook. Nah, student notebook ini sangat penting ya, karena inilah kamar dari anak, ruangan dari anak, ataupun buku catatan dari anak. Nanti setelah ini kita akan bersama-sama mendesain di buku catatannya anak itu ada apa saja, seperti itu. Baik, sekarang kita next dulu nggih Bapak Ibu. Kita next untuk melanjutkan tahapan berikutnya. Sebelumnya mau tanya Pak. Oh nggih, monggo Bapak. Kok saya membuka yang catatan kelas ini kok enggak muncul setupnya ya Pak ya? Terima kasih. Oh, tampilannya seperti apa Bapak? Kalau bisa diinfokan ke kami, biar kami tahu. Oh, iya. Di grup ya saat ini Anda menyiapkan. Saya masukkan di grup, saya kirim di grup. Oh iya. Di Teams ini Bapak berperan jadi atau siswa Pak, kalau boleh tahu. Jadi apa ya? Kurang tahu Pak. Saya karena keterangannya di sini saat guru Anda menyiapkan buku catatan kelas, Anda akan melihatnya di sini. Gitu. Kemungkinan itu Bapak di sini perannya jadi sebagai siswa, sebagai member, sebagai siswa. Jadinya yang dibuat aja nah, di kelas
kelasnya yang dibuat sendiri aja. Bapak nanti masuk ke kelas yang dibuat sendiri, nah itu nanti baru bisa Pak. Gitu. Karena ini kalau kami identifikasi itu, jadi di sini perannya sebagai siswa. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik. Sambil menunggu Bapak Sutarja, nah ini kami jelaskan juga pada Bapak Ibu. Nah inilah yang akan kita desain, apa aja, tampilan apa aja yang akan ada di dalamnya. Nah, untuk percontohan di sini kita akan desain yang simple dulu nggih Bapak Ibu. Jadi kita tidak akan desain permapel nggih, tidak akan desain matematika, bahasa Inggris ataupun mata pelajaran yang lainnya. Nah, karena ini kita masuk ke kelas kita sendiri-sendiri, kelas pelatihan, kita akan desain yang sederhana. Misalnya yang pertama kita desain untuk tugas. Nah, kemudian untuk kuis. Kemudian untuk apa lagi ya Pak? Ulangan. Maaf. Ulangan. Setelah itu ada lagi Pak Agung. Proyek. Nah, misalnya ada pertanyaan, itu bisa ditambah lagi enggak? Saya misalnya pengen ada 7, wah, bisa banget nih Bapak Ibu. Jadi silahkan klik add sectionnya di sini. Nah, kita bisa menambahkan banyak section di sini, banyak bagian di sini. Kalau kebanyakan, berarti kita tinggal silang saja, maka dia akan hilang. Maka dari itu ini kita sesuaikan dulu di awal. Nah, misalnya ada pertanyaan lagi, gimana Pak kalau umpama saya keliru desain ruangannya, buku catatannya anak sudah kebacut, sudah terlanjur ke create. Nah itu nanti bisa diedit nggih Bapak Ibu, tapi nanti ada caranya sendiri. Tapi alangkah baiknya di awal-awal kita desain dulu yang pasti yang seperti apa, seperti itu. Nah, kita udah desain tugas, kuis, ulangan, proyek. Lalu kita klik create atau buat nggih. Kita tunggu karena ini memakan waktu, tapi tidak lama juga. Tergantung dengan koneksi mungkin. Kalau dia siap nanti tampilannya akan muncul selamat datang seperti itu. Nah, bagi yang sudah selesai tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada tampilan selamat datangnya. Jadi ketika anak siswa-siswi atau peserta didik membuka buku catatan mereka masing-masing, maka yang tampil pertama adalah ini. Nah, ini bisa langsung kita sesuaikan Bapak Ibu. Jadi kita ganti aja di sini. Misalnya selamat datang di kelas. Misalnya kelas 7. Nah, misalnya seperti itu. Nah, untuk kontennya bagaimana? Nah, untuk kontennya, kalau buku catatan itu terdiri dari kotak-kotak nih. Jadi kita bebas memilih. Jadi namanya catatan, kan kita bisa mencoret-coret di mana-mana. Nah, kalau kita klik kursor sembarang tempat, dia akan muncul kotak-kotak seperti ini yang berfungsi untuk mengisi konten. Nah, daripada kita capek menghapus konten contoh ini, cara hapus semuanya, silakan arahkan kursor Bapak Ibu sampai berbentuk ada panah 4 itu ya, panah 4, arahkan ke atas, lalu diklik. Nah, sehingga tampilannya akan jadi gelap seperti ini. Kami ulangi untuk memilih semua dan menghapus. Nah, arahkan kursor di atas, kita klik, kemudian kita hapus atau delete. Nah, seperti ini ya. Baik, kita tinggal tambahkan narasinya atau deskripsinya. Misalnya Bapak Ibu pengen menambahkan ucapan selamat datang lagi juga boleh. Datang bla 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 bla. Kita bisa tambahkan foto juga. Nah, ini kami jelaskan juga. Ini tentu tidak asing bagi Bapak Ibu, bagi pengguna Word mungkin. Nah, di sini tampilannya
sama nggih, sekilas sama tapi hanya lebih ringkas saja. Kita bisa tambahkan gambar. Untuk menambahkan gambar, kita pilih insert nggih, insert. Setelah kita pilih insert, kita pilih picture karena kita akan menambahkan gambar. Kalau mau file yang dari laptop kita sendiri, berarti klik yang from file. Kalau pengen selfie sendiri, nah ini disediakan from kamera. Kalau mau dari internet, from online. Tapi saya lebih suka yang dari online, karena Office 365 ini sudah terhubung langsung ke online. Misalnya saya tulis welcome di sini. Wah, keren ya Pak ya. Oh iya Pak, lumayan bagus, mantap. Seperti ini. Jos pokoknya, jos pokoknya. Jos gandos. Oke, seperti ini. Nah, misalnya Bapak Ibu punya video selamat datang itu juga boleh diinputkan juga ke dalamnya. Atau mungkin audio juga bisa. Ini kami jelaskan sekalian guys. Jadi kalau kita mau menambahkan sesuatu, kita klik dulu sembarang tempat sampai muncul kotak-kotak ini. Nah, misalnya seperti ini. Biar ini tertata aja sih, biar tidak numpuk. Nah, kita klik audio. Nah, kita klik audio. Nah, kalau ada seperti ini misalnya allow Educlass notebook to access your device. Nah, ini kita bolehkan saja karena dia meminta perizinan untuk perizinan dari mic supaya bisa merekam suara. Ini kita izinkan aja. Nah, kalau kita klik ini, otomatis ini udah berjalan Bapak Ibu. Rekaman kita udah berjalan ini. Jadi kalau kita ngomong gitu otomatis sudah berjalan. Ternyata di sini ada maksimalnya nggih Pak Agung, 3 menit 44 detik ya. Jadi untuk durasi perekamannya itu sampai 3 menit 44 detik. Kalau sudah merekam tinggal kita stop saja. Kita tunggu prosesnya, maka rekamannya sudah siap. Nah, seperti ini, sangat gampang sekali. Kalau mau ngeplay, nah ini tinggal di klik play. Ada di nyendil kecil ini di atas pojok kanan atas ini. Nah, ini untuk tombol play ya, atau di atas ini ada play. Kalau di tempat saya ada suara Bapak Ibu. Kalau mungkin di tampilan yang Bapak Ibu dengarkan mungkin tidak, karena belum kami setting untuk share suara, baru share gambar. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk audio. Kita coba-coba sekalian aja. Ada emoji misalnya. Nah, emoji ini ada stikernya juga Bapak Ibu. Nah, ini emoji kalau di WA gitu sangat mirip sekali. Nah, ini kalau yang stiker Bapak Ibu, kita pilih yang titik 3 ini. Kalau yang belum muncul, ini titik 3 kemudian stiker. Nah, kita bisa pilih di sini. Ada yang stiker hanya stiker ya, ada stiker yang cuman hanya stiker, ada stiker yang bisa kita sesuaikan tulisannya. Nah, jadi stiker ini bukan hanya untuk gaya-gayaan aja sih, bukan untuk variasi aja, tapi pengalaman dari kami. Nah, untuk koreksi ke siswa, misalnya untuk koreksi pekerjaan siswa itu tidak melulu hanya coret nilai 1 seperti itu. Jadi kita akan berikan komen-komen di sini. Nah, kita sesuaikan kata-katanya juga bisa. Selamat datang. Nah, kita done nggih Bapak Ibu, kita done. Nah, seperti ini. Kita tunggu, ini tergantung koneksi juga. Ini punya saya muter-muter nggih. Nah, seperti ini. Sudah jadi. Nah, untuk lain sebagainya ya, ada simbol, mat. Oh, nanti mat mungkin kalau ada waktu sisa kita jelaskan. Kemudian ada apa lagi ya, meeting details dan lain sebagainya, nanti bisa Bapak Ibu coba sendiri. Oke, kita ini baru di awal nggih, baru di covernya. Kita belum ngecek yang kita desain tadi. Yang kita desain tadi mana wujudnya. Nah, kok baru selamat datang ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke buku catatannya.
Nah, untuk masuk ke buku catatannya, kita klik logo yang ini. Bapak Ibu, ada buku, simbol buku 3 itu, yang satu miring, yang 2, yang sisanya tegak ya, itu kita klik. Ya, seperti ini. Nah, inilah bagian yang kami maksudkan tadi. Jadi yang pertama, collaboration space. Yang kedua, content library. Yang ketiga, teacher only. Dan yang ini adalah bagian dari murid. Karena tadi sebelum ini kami membuat Teams yang siswanya itu beranggotakan Bapak Albertus dan Pak Agung. Nah, di sini hanya untuk contoh saja, Bapak Ibu. Jadi kelas kami hanya beranggotakan 2 orang. Kalau di Teams Bapak Ibu beranggotakan 5 orang, maka otomatis nanti di sini muncul 5 orang. Seperti itu. Kalau 30 orang ya 30 orang. Nah, sekarang kita cek dulu dari ruang catatannya siswa, apakah sesuai seperti yang kita desain tadi, Bapak Ibu. Nah, untuk ceknya tinggal diklik aja Bapak Ibu panahnya ini. Nah, ini kan panahnya masih ada samping nih. Nah, kita klik, dia akan hadap ke bawah. Nah, ternyata seperti ini, seperti yang kita desain tadi. Ada proyek, ada tugas, ada ulangan, ada kuis. Lalu apakah di tempat Pak Agung juga sama? Nah, pasti sama, Pak Ibu. Mungkin yang membedakan hanya urutannya aja sih. Nah, karena ini kalau yang paling atas punya Albertus, punya Pak Albertus ini proyek. Nah, kalau punya Pak Agung ulangan. Tidak apa-apa, tidak masalah seperti itu. Oke, itu ruangnya. Ruangnya udah siap. Nah, kemudian kita loncat ke atas ke collaboration space. Nah, ke collaboration sampai belepotan ini collaboration space, kita klik saja. Kita klik. Nah, di sini ternyata di dalam bagian ini ada bagian Bapak Ibu, ada bagian. Nah, ini bagiannya ini hanya berisi tutorial aja sih bagaimana menggunakan collaboration space. Nah, ini kita abaikan saja. Kita akan buat bagian yang baru. Nah, untuk membuat bagian yang baru, klik kanan pada bagian yang ini, ya, klik kanan. Kemudian kita buat new page kalau tidak salah. Oh, bukan, maaf. Kalau membuat bagian di sini kita klik dulu collaboration space. Nah, pada collaboration space ini kita klik add section. Nah, kita coba dulu, siapa tahu saya salah. Di sini TIK. Oh, kolaborasi 1, maaf. 1. Oh, betul Bapak Ibu. Jadi untuk membuat bagian, silakan Bapak Ibu klik collaboration space-nya dulu, lalu kemudian add section. Nah, saya akan menambahkan 3 kolaborasi di sini. Nah, saya akan tambahkan lagi kolaborasi. Oh, itu yang kolaborasinya belum ada angkanya ya. Oke, kalau belum ada angkanya gini terus bagaimana? Nah, ini bisa langsung kita edit kok Bapak Ibu. Kita klik kanan, kita rename section. Ini 2 nggih. Oke. Untuk yang tadi bagaimana? Nah, ini kan tidak terlalu penting nggih. Nah, ini bisa kita hapus, klik kanan, kita pilih delete section. Oke, seperti itu. Baik. Kemudian untuk kita satu-satu dulu aja nggih. Kita collaboration space sudah membuat sectionnya. Kita akan belajar membuat section lagi di content library. Nah, sama seperti tadi ya, content library-nya kita klik sampai anak panahnya ini turun, kemudian add section. Ini kan untuk materi ya, jadi untuk contoh aja ini materi 1. Tambah lagi tidak apa-apa Pak Ibu. Oke, ini bisa kita hapus. Kemudian kita tutup dulu. Nah, kita masuk ke teacher only. Nah, ini milik kita ya. Ini buku catatan milik kita yang berperan menjadi guru. Nah, sama seperti tadi, add section.
Misalnya saya mau tugas ini, nah tugas 1, cuma belum saya distribusikan ke anak, nah, masih saya simpan. Oh, kok tampilannya masuknya ke content library ya, berarti ini salah kamar nggih Bapak Ibu. Berarti kesalahan ada di saya tadi, karena yang saya klik yang masih aktif yang content library, bukan yang teacher only. Pastikan yang teacher only ini aktif dulu. Tugas 1. Oke, nah dia nggak mungkin salah kamar kalau kita pilih ruangan yang benar. Tugas 2. Seperti itu. Pokoknya kita ini trial and error. Kalau menemukan kesalahan, kita belajar dari situ. Oke, itu yang teacher only, kita udah mendesain kolaborasi 2, 3, 1. Nah, sekarang saya akan ajak Bapak Ibu saling berkolaborasi. Jadi silahkan dicoba sekalian. Kita akan menggunakan kolaborasi ini untuk mencoba apakah hasil kolaborasinya. Nah, ini saya tulis saja. Nah, jadi kalau yang bagian sini itu namanya bagian nggih, Bapak Ibu. Kalau di sini itu halaman. Jadi satu bagian ini memiliki banyak halaman. Nanti kita bisa tambahkan di sini. Misalnya ini halaman 1. Dan tambah lagi halaman 2, tambah lagi halaman 3 dan lain sebagainya. Ini terletak di kolaborasi 1. Oke, saya akan mencontohkan di sini yang berperan jadi murid kan Pak Agung dan Pak Albertus. Nah, saya akan menuliskan satu pertanyaan. Silahkan nanti kita tunggu jawaban dari Pak Agung dan Pak Albertus. Sebutkan 5 nama ikan. Oke, silahkan kita tunggu. Kita tunggu dulu. Berarti ini Pak Albertus masuk ke kelas belajar, kelas notebook. Nah, masuk ke kolaborasi 1. Oke, sambil menunggu jawaban dari Pak Agung dan Pak Albertus, monggo Bapak Ibu bisa mencobanya. Kita masih di kolaborasi kok, masih di ruang kolaborasi. Nah, ini saya tidak menuliskan apa-apa nih Bapak Ibu, saya angkat tangan ini, jadi otomatis apa yang ditulis oleh siswa itu udah langsung terekam di sini. Ada tulisan cupang, belut, hiu, cedol, teri. Oke. Baik. Nah, mungkin ini perkiraan kita, ini baru 1 siswa yang menjawab. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, nah itu kalau 2 identifikasinya gampang. Nah, kalau misalnya siswanya ada 30, nah terus caranya kita mengetahui itu yang nulis siapa aja bagaimana? Kan ini tidak ada keterangan siapa yang menulis. Nah, di buku catatan kelas ini punya fitur yang namanya view authors. Nah, jadi dia akan menampilkan siapa penulis tulisan tersebut. Jadi di situ ada rekam jejaknya, okay? Nah, untuk menampilkannya Bapak Ibu, kita klik view ya, kita klik view, kemudian kita klik show authors. Nah, ulangi, klik view, kemudian show authors atau tampilkan penulis. Nah, coba kita cek, kita klik. Nah, setelah kita klik, nah ini bisa diumpetin lagi nih kalau terlalu sempit. Nah, di sini langsung muncul. Yang menulis di sini adalah Pak Agung. Nah, seperti itu. Kalau mau menghilangkan lagi, tinggal diklik lagi Bapak Ibu. Nah, ini diklik, klik. Nah, seperti itu. Nah, kalau pengalaman lagi dari kami, kalau membuat kolaborasi
ada satu pertanyaan, misalnya 1 atau 2 pertanyaan. Tentunya kalau menggunakan metode yang ini kurang efektif Bapak Ibu. Karena apa? Satu, tidak rapi, dan yang kedua kita nanti pusing untuk koreksi juga, karena akan bertumpuk ya, jawabannya akan bertumpuk. Nah, kita menyiasati itu semua dengan membuat tabel Bapak Ibu. Nah, kita akan membuat tabel nggih. Tadi kan di-insert kan tadi ada tabel kan. Nah, kita buat kotak kosong baru di sini misalnya. Yang ini tidak akan saya hapus untuk kenang-kenangan nggih. Nah, insert, kemudian kita pilih tabel. Nah, silahkan disesuaikan ukurannya berapa tabelnya. Nah, jadi di sini saya biasanya kolom 1 ini untuk presensi, kolom 2 ini untuk pertanyaannya, diikuti jawabannya seperti ini. Nah, di sini saya tulis formatnya, nomor presensi, nama juga boleh, nomor presensi juga boleh. Lalu ini pertanyaan. Oke. Di sini pertanyaannya langsung saya tulis saja deh, tidak pertanyaan. Sebutkan 5 nama buah. Nah, seperti itu. Oke. Bisa kita praktekkan Pak Gung. Oke. Pak Gung nomor presensinya 26. Huruf A tapi presensinya 26. Jadi dengan demikian tampilannya itu akan jadi rapi Bapak Ibu. Jadi kalau ada 30 siswa di sini dia akan secara urut ya. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sampai seterusnya. Nah, itu dia menjawab sesuai dengan tabel yang sudah kita buat. Oke, kita tunggu jawaban dari Pak Agung. Pak Agung menjawab pir, apel, buah jeruk, buah kelengkeng. Karena sekolah kami terletak di Jalan Kelengkeng. Lalu buah rambutan. Oke. Wah, ini ternyata sampai overlap ya Bang. Sampai menyebutkan 6. Karena menyebutkan 6. Mau ya cerita kok Pak Bambang, aku wingi sempat tidur. Oke, karena Pak Agung jawabnya 6. Itu kok saya Pak Karel. Ya, gimana Pak? Saya dapatnya soal-soal ini di mana ya? Kalau saya nggak dapat. Oh, oke, Pak. Tahunya dari mana saya dapat soal itu? Pak Albertus. Saya tak ngeser aja. Ya. Oh, oke, siap. Kita Pak Agung akan share. Oh, berarti saya nge-share ya. Oke, Bapak, tadi saya bisa jawabnya ini di sini Bapak. Saya share dulu nggih. Oke. Jadi masuk ke tim yang belajar kelas notebook. Oh, belum masuk, belum keser. Belum Pak. Oke, belum keser ya. Masih nyangkut mungkin Pak. Oh, masih nyangkut ya. Oke. Apakah sudah muncul? Belum. Oh, masih nyangkut lagi. Aja. Oke, mantap. Sudah? Sip. Oke. Jadi tadi saya menjawab pertanyaan dari Pak Karel, itu maksudnya ke tim. Jadi timnya adalah tim belajar kelas notebook ini. Kemudian di bagian general Bapak nanti masuk ke kelas notebook. Di bagian menu yang di bagian atas di sampingnya file itu. Nah, nanti sudah ada selamat datang yang sudah tadi dibuat. Kemudian kita tampilkan yang sebelah kiri, karena yang sebelah kiri kan ini ke hidden. Nah, navigasinya. Nah, di sini sudah ada nama saya. Jadi ini akan, kalau di tempat saya nama saya.
kalau nanti di tempatnya Bapak Albertus, ya namanya Bapak Albertus di situ. Jadi ini sudah ada nama saya di sini, ada ulangan, tugas dan proyek. Nah ini tadi karena yang membagikan adalah di kolaborasi space, berarti di kolaborasi ini. Nah ini Bapak. Nah di sini. Jadi saya bisa menuliskannya di sini. Begitu Bapak, bisa dicoba nanti. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Karel. Oke Pak Agung, sudah saya terima. Oke, baik. Kalau yang tadi itu berarti Pak Agung berperan jadi siswa. Nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan di kelas yang Bapak Ibu buat. Tentunya kan kalau kelas yang Bapak Ibu buat, tentunya Bapak Ibu jadi guru. Nah itu silahkan nanti coba berkolaborasi di situ. Sepertinya ada yang angkat tangan, Pak Ignatius Sutarja. Enggak Pak, enggak jadi. Oke. Terima kasih. Baik, kami kembali ke kelas notebooknya tadi. Berarti saya tinggal menunggu jawaban dari Pak Albertus ini. Tadi di kolaborasi, kemudian di kolaborasi 1. Nah, oke. Nah ini lanjut yang tadi, kita sebagai guru. Nah ini kita bahas yang sebagai guru. Kita sebagai guru ini bisa langsung lihat jawaban anak dan siapa yang menulis. Sekaligus kami ulangi, untuk menampilkan siapa yang menulis, kita klik view, kemudian show authors. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi muncul rekam jejaknya. Nah, ini kenapa ada nama saya di sini? Karena di sini saya yang menulis Bapak Ibu kan. Nah, kalau yang sebelah sini ini berarti Pak Agung aja yang nulis seperti itu. Jadi nanti ketika Pak Albertus mengisi di sini, nah maka nama beliau akan masuk di sini. Seperti itu. Kita hilangin juga bisa. Oke, kita akan koreksi nih Bapak Ibu. Kita akan koreksi. Nah, namanya aja buku catatan ya. Berarti kita bisa coret-coret. Nah, kita bisa coret-coret. Caranya coret-coret, kita klik draw, nggih. Kita klik draw, ya draw. Di sini ada banyak alat, nggih. Yang pertama highlighter atau stabilo. Yang kedua ini ada pen. Nah, untuk coret-coret tentunya kita pakai yang pen. Seperti itu. Kita bisa pilih tintanya. Biasanya Bapak Ibu guru pakainya tinta merah nih. Nah, kita pilih yang merah. Kalau benar, nanti bisa kita centang seperti itu. Nah, bisa kita beri nilai juga di situ, bisa coret-coret di situ. Ini kebetulan saya tidak punya alat coret-coret seperti Pak Agung. Kalau kita ada alat coret-coretnya itu Bapak Ibu, wah, sangat keren nanti ya, seperti nulis di buku catatan seperti itu. Oke, itu untuk yang coret-coret. Jangan lupa setelah kita koreksi, kita coret-coret apapun itu. Nah, kita kembalikan ke modenya, mode awal nggih. Mode awalnya itu, nah ini. Type ini, gambar kursor ini. Supaya apa? Nah, kembali ke kursor. Karena kalau kita tidak kembalikan ke mode kursor, maka sampai halaman manapun modenya masih mode gambar. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk yang kolaborasi. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu. Tadi yang saya katakan di awal tadi, menambahkan stiker. Nah, itu juga bisa. Kita tambahkan stiker. Saya jelaskan caranya lagi. Klik insert, lalu titik 3, kemudian stiker. Nah, kita pilih stikernya di sini. Wah, kita kasih. Wow, keren banget ya. Seperti ini. Oke, wah saya ngekliknya sampai 2 kali nih, maaf. Nah, ini jaringan saya agak
kurang bersahabat nggih. Mohon maaf. Jadi agak blungser seperti ini. Ya, itu untuk kolaborasi nggih. Nah, selanjutnya ini bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri, coba-coba sendiri, trial and error sendiri nanti. Kemudian kita tutup dulu yang kolaborasi Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke content library. Nah, kita masuk ke, wah ini ada salah kamar juga ya saya ini tadi, tugas 1 harusnya masuknya di teacher only. Nah ini berarti kita hapus saja, saya kurang teliti tadi. Baik, kita masuk ke materi. Kemudian materi 1 misalnya. Nah, bila Bapak Ibu itu punya materinya dalam bentuk Word, nah punya dalam bentuk PDF, sangat bisa untuk ditampilkan di sini. Nah, untuk menampilkannya itu Bapak Ibu tinggal klik insert, lalu file. Nah, ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama insert file attachment, kemudian ini ngantuk ini. Yang pertama itu ada yang ngantuk. Yang pertama itu ada Iya, insert saatnya bubuk. Kemudian yang kedua ada insert file printout. Nah, yang membedakan adalah tampilannya aja Bapak Ibu. Kalau yang pertama itu nanti anak harus download dulu baru bisa buka ya, karena filenya bentuk file mentahan gitu. Kalau yang kedua ini ketika kita masukkan filenya ke sini, file sudah langsung tercetak. Jadi tidak perlu download. Jadi anak siap lihat aja. Contohkan aja Bapak Ibu. Duh, saya tidak punya materi ini Pak. Aduh. Oke, misalnya apa ya? Daftar apa ini ya? Penguatan, masa penguatan kepala sekolah. Kisi-kisi mungkin ya Pak ya? Ya boleh lah. Kisi-kisi boleh ya Pak ya? Oke, baik. Misalnya kisi-kisi aja deh Bapak Ibu. Kita klik open di sini. Kita klik open untuk menampilkannya. Insert. Nah, kita klik insert. Ini kita umpetin dulu ya Bapak Ibu biar nggak terlalu sempit. Nah, seperti ini. Jadi sudah langsung tercetak di sini. Jadi mungkin nanti Pak Agung bisa besok. Nanti tampilannya udah langsung seperti ini. Jadi tidak perlu download. Nah, bagaimana kalau kita masukkannya yang tadi, yang apa namanya, yang attach apa tadi? Nah, kalau yang attach doang tadi, file attachment, tampilannya seperti apa? Pokoknya kita buktikan aja di sini. Kisi-kisi open. Nah, dia tidak mencetak apa-apa ya, jadi file utuh, file Word utuh. Oke, seperti itu. Hanya saja catatannya ini ya Bapak Ibu, catatannya itu file yang dilampirkan di sini itu sesuai pengalaman kami adalah file Word ya Pak Agung dan ya, PDF. Dan PDF. Kalau PowerPoint enggak ya Pak Agung ya, enggak bisa kalau PowerPoint seperti itu. Ada yang tanya itu Pak? Oh, ada yang tanya, monggo. Ada langsung saja Bapak Ibu. Ibu Yuliana. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ini pertanyaan yang sepele tapi penting buat saya Pak. Oke Bu, monggo. Kalau Bapak share screen materi seperti ini, apakah Bapak bisa melihat kami sebagai peserta? Iya, tidak bisa Bu. Oh, berarti modelnya seperti Meet ya Pak ya? Seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Iya Bu, sama-sama. Oke. Baik, terima kasih Bu Yuliana. Nah, ini untuk yang materi tadi ya Bapak Ibu, untuk menyisipkan materinya begitu tadi caranya. Oke.
Untuk halamannya bisa ditambahkan sesuai keperluan. Jadi banyak sekali nanti halamannya. Oke, itu untuk materi. Jadi materi itu berarti anak hanya bisa lihat, tidak bisa mengotak-atik ataupun menghapus. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke teacher only. Nah, kamarnya guru, ruangnya guru ini. Nah, misalnya di sini kan saya sudah buat tugas 1 dan tugas 2, bagian tugas 1 dan tugas 2. Nah, saya akan buat halaman di sini judulnya tugas 1. Tentang ikan misalnya. Nah, ikan. Saya tulis pertanyaannya di sini. Sebutkan 5 nama ikan. Nama ikan. Nah, ini yang ada di tampilan yang ada di kamarnya guru, ruangnya guru ini tidak akan bisa dilihat oleh siswa. Lalu bagaimana supaya siswa bisa tahu kalau ada tugas? Nah, sebenarnya itu ada berbagai macam cara, Bapak Ibu. Dan cara itu sangat efektif. Jadi menggunakan bantuan assignment. Nah, jadi kalau kita menggunakan assignment itu nanti otomatis soal atau tugas itu sudah langsung terdistribusi ke masing-masing siswa. Nah, untuk sebelum itu ya Bapak Ibu, kita akan bahas yang basicnya dulu, yang pendistribusian yang umum dulu aja. Jadi kita belum melangkah ke sana seperti itu. Kita akan mendistribusikan dengan cara yang umum dulu. Nah, kita akan mendistribusikan tugas 1 ini yang sudah ada pertanyaan ini ke Pak Albertus dan Pak Agung. Nah, kalau ini kan hanya 2. Bagaimana kalau 30 atau 50 orang? Apakah kita harus copy satu persatu? Nah, itu kan sangat menyulitkan kita. Nah, di kelas notebook ini punya fitur yang namanya distribusi page ya, jadi pendistribusian halaman. Nah, caranya demikian Bapak Ibu. Kita cari menu yang atas ini, itu buku catatan ya. Kalau di tampilan Bapak Ibu sudah ada buku catatan atau kelas notebook, silahkan diklik saja. Bukan yang ini nggih, bukan yang kelas notebook ini. Kalau kelas notebook ini tab yang atas. Nah, kalau yang kita cari sini yang kelas notebook yang punyanya buku catatan kelas ini. Kalau belum tampil, berarti kita pilih yang panah ini, panah ke bawah ini. Berarti dia umpetan di sini Bapak Ibu. Nah, ada kelas notebook. Jadi bukan yang atas ini tapi yang ini, oke? Itu kelas notebook. Kita klik saja. Nah, kemudian kita pilih yang distribute page. Ya, distribute atau distribusikan halaman. Kita klik. Kemudian kita klik distribute page lagi, okay? Distribute page lagi. Nah, kita tunggu di sini. Nah, di sini ada pertanyaan. Select the student section where you want to distribute. Nah, jadi halaman ini ya, pertanyaan ini akan didistribusikan kemana? Nah, kan siswa tadi sudah kita desain ada 4 ruang ya, ada kuis, proyek, tugas, ulangan. Nah, ini mau kami distribusikan di tugas. Berarti kita pilih yang tugas. Oke, setelah itu langkah terakhir kita klik distribute. Jadi kalau di tampilan Bapak Ibu misalnya kok tidak tampil tulisan distribute ini, nah mungkin dari beberapa permasalahan yang kami temui juga itu karena layarnya agak kebesaran, itu bisa dikecilin tampilannya, jadi dia tidak terlihat seperti itu. Nah, ini kita klik distribute ya, pastikan kamarnya tepat, jangan salah kamar. Oke, distribute, kita tunggu. Dan ini juga tergantung dari jumlah siswa juga. Kalau siswanya hanya 2 itu cepat sekali. Kalau 30 ya tidak terlalu lama juga. Jadi ya di bawah 3 menit lah kira-kira. Tergantung koneksi juga. Nah, kalau sudah ada done atau selesai ini berarti sudah selesai, okay?
Sekarang kita cek Bapak Ibu, apakah benar tugas 1 ini sudah masuk di bagiannya Pak Albertus dan Pak Agung. Nah, kita cek satu persatu. Tempat Pak Albertus dulu misalnya. Oh, ternyata di sini sudah ada halamannya Bapak Ibu, ada tugas. Nah, kemudian Pak Agung. Oke, seperti itu. Ternyata sudah masuk di sini ya. Oke. Mungkin Pak Agung bisa mencontohkan mengisi di kamarnya sendiri Pak Agung ya. Di tugas 1. Oke. Jadi sambil Pak Agung mengisi, ini satu sama lain ya, siswa satu dengan yang lainnya tidak bisa lihat ya, tidak bisa lihat catatan temannya, karena di kelas notebook ini kalau di tampilan siswa yang tampil cuma namanya dia sendiri. Oke, setelah ini kita akan koreksi lagi hasil pekerjaan siswa kita. Sudah Pak Karel? Sudah Pak. Terima kasih Pak Agung. Baik, kita masuk ke buku catatannya Pak Agung. Kita klik tugas. Oke, Pak Agung sudah mengisi jawabannya dan jawabannya benar. Oke, kita centang. Itu. Kalau di tempat Pak Albertus mungkin belum tampil, nah jadi masih kosong. Jadi ini sifatnya individu sendiri-sendiri. Oke, itu dari keempat bagian itu Bapak Ibu, kolaborasi space, content library, feature only, dan punyanya siswa. Sampai sini dulu Pak Ibu, mungkin ada pertanyaan, mungkin ada bagian yang perlu kami ulangi karena ini kami menjelaskan basicnya. Ini mungkin masih mencoba-coba Pak Agung. Oke, baik. Kita beri waktu untuk mencoba-coba Bapak Ibu. Sambil mencoba-coba nanti bila ada pertanyaan langsung aja Bapak Ibu langsung disampaikan kepada kami. Oke, sambil mencoba mungkin saya akan keliling, mungkin kita juga berperan jadi itu kan Pak. Iya. Pak, nah, mungkin kita cek apakah buku catatannya sudah. Ada yang bertanya Pak Karel? Oh, ada yang bertanya. Ya, oke. Ibu Francisca. Monggo Ibu Francisca. Terima kasih Pak Agung dan Pak Karol. Mau bertanya berhubungan dengan pertanyaan Bu Yuli tadi, tidak menyangkut dengan materi yang baru saja disampaikan. Kalau meeting memakai Office 365 ini maksimal yang dapat bergabung berapa orang? Kalau Zoom yang free itu kan 100. 250. Oh, jadi maksimalnya itu Pak 250. Oke. Saya coba membantu untuk kelihatannya kalau yang di tim ini sudah bisa 200 Ibu. Jadi bisa 200 orang. Bisa untuk 200 orang. Jadi untuk meet bisa. Jadi misalkan Ibu mau ngajar langsung paralel dengan satu kelas, misalkan 7A, B, C, D, nah itu mungkin bisa. Katanya bisa Ibu. Terima kasih. Matur nuwun. Oke, sami-sami Bu Yuliana, monggo. Atau mungkin tangannya belum turun. Lupa Pegel Bu dari tadi. Tangannya Juli
Turun karo ngacung. Baik, kami turunkan saja. Baik. Masih ada waktu, Bapak Ibu. Itu tadi seputar mengenai kelas notebook, ya. Jadi bisa dicoba-coba sendiri karena sangat efektif sekali PJJ menggunakan kelas notebook. Sebenarnya ada kolaborasi juga antara assignment dan kelas notebook ya Pak ya. Cuman mungkin waktunya itu ya tidak memungkinkan Bapak Ibu. Kalau hari ini belum bisa. Ada tambahan dari Pak Agung? Pak. Cuma sedikit aja Bapak Ibu mengingatkan untuk tugasnya nanti Bapak Ibu berarti mengerjakannya yang di form itu nanti di akunnya inovatif, kemudian yang SWE juga di akunnya inovatif, dan nanti pokoknya semua pekerjaan yang Bapak Ibu kerjakan nanti tetap menggunakan akun yang guru inovatif. Begitu Bapak Ibu informasi dari kami. Matur nuwun Pak Agung. Ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu. Ini udah selesai ya Pak Ibu. Tidak terasa udah hari terakhir ya Pak. Iya nih. Untuk OneDrive sih di awal sudah kita dan nyolong start. Iya. Lagi untuk akun yang jenengan terima sekarang ini sudah punya kapasitas sangat besar sekali, karena melebihi kapasitas harddisk laptop kita 5.000 GB. Jadi silakan dimanfaatkan. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, Bapak Ibu, terima kasih telah bersama-sama dengan kami selama 3 hari ini. Semoga apa yang sudah kami berikan untuk belajar bersama ini bisa dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan dari Bapak Ibu guru, bisa mengenal platform yang lainnya, khususnya adalah platform untuk Office 365. Sebelumnya kami mohon maaf jika masih ada kesalahan dalam menyampaikannya. Terima kasih. Semoga nanti bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Pak Karel mungkin ada tambahan? Oke Bapak Ibu, kita foto dulu nggih, Budir Bapak Ibu. Ya, kita foto dulu. Kita selfie dulu yuk. Kita buka kameranya. Oke. Tombol. Iya nih. Jumkatan sih. Karena udah selesai jadi senang ini Bapak Ibu. Kita foto bareng. Iya. Sudah ada kursinya ya Pak Agung. Gimana? Sudah ada kursinya ya Pak. Iya nih. Kemarin ada kursinya. Iya nih. Iya Pak Agung. Kita foto bersama Bapak Ibu nggih. Ya Bapak Ibu. Pak Karel mungkin ada yang lebih bagus dari situ. Punya saya ada yang belum dibuka. Oh ya. Oke, siap. 1. Siap. Oke, kita ulang sekali lagi Bapak Ibu nggih. 1, 2. Oke, ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sami-sami, selamat siang. Ya. Verifikasi bahwa saya tidak tidur Pak. Oke. Lah kok ngacung terus gitu Pak. Oke. Tidak tidur, tinggal pipis tadi.
Tanya. Hari ini ada tugas atau enggak? Hari ini nanti ada tugas Ibu. Nanti saya kirim tugasnya. Nanti ada tugasnya. Belum saya distribusikan. Videonya ya Pak ya. Nanti videonya. Nanti videonya saya kirim. Belum ada rumah itu Yang penugasnya belum saya kirimkan Ibu. Sebentar lagi kan kami kirimkan. Nah, kalau enggak terus sudah selesai kita ya. Tugasnya Pak Agung. Ya, Ibu, gimana? Deadline mengumpulkan tugas kapan, Pak? Di situ sudah ada tanggal pertanggalnya setiap tugas, Ibu. Setiap harinya ada tanggalnya. Yang tugas 4 belum ada rumahnya ya, Pak ya? Belum. Baru nanti kami akan share, Kami mengumpulkannya berarti takut salah ngirim Pak ini. Di HGN YPL 6 niku nggih Pak nggih? Di HGN YPL 6. Matur nuwun Pak. Sami-sami. Pak Agung, terima kasih ya. Sama-sama. Sama-sama Ibu. Sugeng kondur Ibu sampun jam 3 menika. Nggih Pak, siap. Terima kasih Pak. Selamat siang. Sami-sami. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Sama-sama Bu E. Banyak mbok-mbok ya. Bulian mau reuni nih, Bulian mau reuni dengan saya nih, Bulian. Bulian Suruh ngapain ini ya Allah? Kenapa nggak bisa jalan? Ini juga nggak bisa jalan. Sing suawe bingung kok udah tambah kelas. Jadi belum gimana tuh? Benar kowe kamerane ramet. Wis tutup live. Hasil screenshotnya di picture biasanya, di picture, di screenshot. Wah, ini pada nggak keluar ini Mas.